Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya akun yang bernama @cerita_arwah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Diteror Arwah Majikan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mbak Anita adalah teman seperjuanganku dulu saat ada di penampungan asrama TKW. Lama tidak ada kabar. Baru-baru ini kami tidak sengaja bertemu kembali di waktu dan tempat yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Dari pertemuan yang tidak sengaja itu, aku dan Mbak Anita menjadi kembali berkomunikasi intens dan bercerita tentang hidup kita masing-masing. Menurut pengakuannya, ternyata saat di negara Taiwan, Mbak Anita pernah mendapatkan sebuah teror dan juga ia hampir dijebloskan ke dalam penjara. Loh, kok bisa? Oke, daripada penasaran, mari masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, aku yang sudah merasa bangun kesiangan dengan agak gugup segera mengeluarkan sepeda road bike kesayanganku dan lalu mengayuhnya ke pasar untuk membeli pisang. Aku acuhkan mata yang masih mengantuk serta nyawaku yang belum kumpul semua. Oh ya, sebenarnya tidak biasanya aku ini kesiangan pergi ke pasar, karena setiap jam 6 pagi rutin tubuhku sudah mempunyai alarm sendiri untuk bangun dan kemudian mencari pisang untuk bahan baku jualan onlineku. Maklumlah, bagi pedagang UMKM sepertiku, aku memang harus menjaga kualitas dan rasa masakanku. Oleh sebab itu, aku harus datang ke pasar lebih awal untuk mendapatkan pisang yang masih bagus, karena baru diturunkan dari mobil pengiriman. Karena di hari itu aku sudah agak kesiangan, sekitar pukul setengah 9. Setibanya di pasar tempat pengepul pisang langganan, aku hanya gigit jari. Sebab memang pisang yang kualitasnya bagus sudah terlebih dahulu habis diborong oleh pedagang lain, dan hanya menyisakan beberapa tandan pisang mentah dan sisa pisang dengan kualitas yang menurutku kurang bagus jika dijual. Aku kembali mengayuh sepedaku untuk mencari penjual pisang opsi kedua. Walaupun aku harus menerima kenyataan jika di tempat pengepul pisang kedua, harga satu tandan pisang yang akan aku beli jauh lebih mahal, serta jaraknya dari pasar yang lumayan cukup jauh. Aku terus mengayuh sepeda sambil aku arahkan pandangan mataku melihat ke kiri dan kanan jalan, berharap barangkali aku bisa menemukan pedagang pisang lain, sehingga aku tidak perlu jauh-jauh mencari pisang di opsi pilihan kedua. Saat aku mencoba menoleh kanan kiri, rupanya aku tidak fokus melihat ke arah depan, hingga brak, aku terpelanting jatuh karena menabrak motor yang tiba-tiba berhenti. Beruntunglah aku hanya terjatuh dengan luka-luka kecil dan kaki yang terkilir. Keadaan sekitar mulai ramai karena beberapa orang yang mencoba menolongku, serta si pengemudi motor yang segera turun untuk memastikan jika aku dalam keadaan baik-baik saja. Duh, maaf mbak, saya jadi nabrak motornya, saya kurang hati-hati, ucapku lirih sambil dua tanganku memegangi kaki yang luka. Gak apa-apa mbak, saya juga salah karena mendadak berhenti sebab anak saya tiba-tiba merengek mau mainan, jawab perempuan itu lembut sambil menunjukkan jarinya ke arah toko mainan di arah seberang. Perempuan itu kemudian membuka helmnya yang ia kenakan, dan ia menawarkan tumpangan kepadaku. Mbak, gimana kalau mbak saya anterin saja ke rumahnya, biar nanti saya telepon suami saya untuk bawa sepeda mbak. Saya lihat sepertinya kaki kanan mbak ini agak terkilir. Saat ia berbicara, aku memperhatikan wajahnya yang kini baru aku sadari, rupanya ia mirip sekali dengan orang yang pernah aku kenal.
"Mbak, jadi gimana?" tanyanya sambil menepuk tanganku. Seketika aku terhenyak dari lamunanku yang mencoba mengingat kembali siapa perempuan cantik di depanku yang wajahnya tidak asing. "Eh, iya mbak, nggak apa-apa, nggak usah ngerepotin. Aku bisa pulang sendiri kok," jawabku dengan agak tergagap. Saat kami saling berpamitan, perempuan tersebut menjulurkan tangannya dan mengajakku berkenalan. "Oh ya, nama mbak siapa? Saya Nita. Ini nomor WA saya. Kalau mbaknya kakinya masih bengkak, nanti saya kirim arak gosok dari rumah biar ndak terlalu parah. Sherlock aja ya mbak, alamatnya ke nomor ini. Saya masih merasa nggak enak dan mau tanggung jawab." Mendengar nama Nita, aku langsung menerka jika dia benar-benar kenalanku dulu. "Mbak Nita? Mbak Nita yang pernah di PT Asrama Penampungan TKW Bekasi bukan ya?" tanyaku pasti. Loh, mbak kok tahu?" tanyanya heran. "Wah, ini pasti gak salah. Jenengan pasti Mbak Anita temanku dulu," jawabku bersemangat. "Eh, aku kok baru kenali kamu kayaknya. Kamu ini Fitri kan?" terka Mbak Nita. Kami berdua saling terkekeh karena setelah berbicara panjang lebar, barulah mengenali satu sama lain. Wajar saja, setelah hampir 10 tahun tidak bertemu, Mbak Nita terlihat lebih cantik dengan jilbab yang menutupi kepalanya. Begitupun dengan aku yang sudah banyak berubah. "Wes, pokoknya Sherlock ya nanti alamatmu. Biar kita enak ngobrolnya. Ada banyak hal yang mau tak ceritain," ucap Mbak Nita antusias sesaat sebelum pergi ke toko mainan karena anaknya yang terus merengek. Singkat cerita, setelah aku pulang dari membeli pisang, aku teringat dengan Mbak Nita dan segera menghubunginya via WhatsApp. Mbak Nita segera menelponku balik dan kami membuat janji temu di rumah kontrakanku selepas ba'da maghrib. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Mbak Nita benar-benar datang seorang diri dengan membawa kudapan serta membawakanku arak gosok untuk mengobati lukaku. Aku bertanya mengapa suami serta anaknya tidak ikut, dan ia menjawab jika suaminya sedang bekerja di shift malam serta anaknya ia titipkan dengan mertuanya. Setelah sedikit berbasa-basi membuka pembicaraan, akhirnya baik aku dan Mbak Anita saling bercerita perihal kehidupan masing-masing yang sudah dilewati selepas dari asrama penampungan TKW. Mbak Anita adalah perempuan cantik yang berusia 5 tahun lebih tua dari usiaku. Saat bertemu di asrama penampungan, ia adalah orang yang baik dan pengertian. Namun karena Mbak Anita yang sudah terlebih dahulu diterbangkan ke negara Taiwan, aku dan dirinya tidak pernah lagi saling berkomunikasi. Mbak Anita menceritakan jika selepas ia diterbangkan ke negara Taiwan, ia langsung dipertemukan oleh majikannya melalui agen. Saat pertama kali dijemput majikan, entah mengapa ia sudah merasa sreg dengan majikan barunya itu yang menurutnya ramah dan murah senyum. Rupanya, yang menjemput Mbak Anita adalah anak laki-laki majikannya, yang sebut saja Koko Li. Koko sebutan abang dalam bahasa Mandarin. Sewaktu itu, tahun 2013-an, usia Koko Li dan Mbak Anita hanya terpaut usia 2 tahun. Mbak Anita lebih muda. Usia Mbak Anita sekitar 23 tahun. Mereka pun akrab berbincang dan bercanda satu sama lain, padahal mereka belum lama saling mengenal. Perbedaan bahasa tidak menjadi penghalang untuk mereka berkomunikasi. Walaupun Mbak Anita belum mengerti 100% bahasa Mandarin, begitu tiba di kondominium anak sang majikan, Mbak Anita lalu dipertemukan dengan ibunya yang terbilang belum begitu tua, sekitar usia 60 tahunan. Sebut saja namanya Ama Jin. Ama ini sebutan nenek bahasa Mandarin. Sekilas, Ama Jin ini terlihat sehat-sehat saja. Padahal dalam job desk kontraknya, Mbak Anita diharuskan menjaga Manula yang sedang sakit-sakitan. Mbak Anita dengan bahasa Mandarin yang sangat terbatas menanyakan kepada sang anak majikan, yaitu Koko Li, mengenai pekerjaan utama yang harus ia kerjakan. "Kamu di sini sebatas bersih-bersih, menunggu kondominium dan jaga anjing, karena orang tua saya masih sehat dan masih kuat berdagang. Yang ada di surat kontrak itu bohong-bohong saja, karena kalau di negara Taiwan, para pekerja dari luar atau TKW hanya diharuskan untuk menjaga orang tua dan tidak diperbolehkan untuk jadi pembantu ataupun pengasuh anak," ucapnya. Mbak Anita tidak masalah dengan penjelasan Koko Li.
Ia justru senang karena tugasnya tidak begitu berat dibanding harus menjaga manula yang ringkih. Hari ke hari selama di Taiwan, Mbak Nita menjalaninya di tempat majikan yang baru dengan penuh dedikasi dan sukacita. Kedua majikannya pun, Kokoli dan Amacin, jarang ada di dalam kondominium. Sedari pagi buta, Amacin sudah pergi ke toko miliknya dan kembali saat malam hari. Sedangkan Kokoli, ia bangun siang hari dan kemudian pergi entah kemana sampai larut malam. Tidak terasa sudah tahun saja, rupanya Mbak Nita bekerja di kota Kaohsiung. Lambat laun Mbak Nita mulai agak sedikit fasih berbicara dan tidak banyak melakukan kesalahan ketika disuruh oleh sang majikan. Hal tersebut membuat Amacin mulai percaya dan menaruh simpati terhadap Mbak Nita yang gigih belajar bahasa Mandarin sendiri, serta Mbak Nita adalah orang yang resik, cekatan, rajin, dan juga ramah. Rupanya, kini bukan hanya Amacin saja yang menaruh simpati terhadap Mbak Nita, melainkan Kokoli. Entah dari mulai kapan Kokoli sudah menaruh perasaan terhadap Mbak Nita. Selain sifat-sifat baik Mbak Nita yang disebutkan tadi, Mbak Nita pun memiliki fisik yang cantik dengan kulit putih mulus dan wajah yang mirip oriental. Keseharian Kokoli yang biasanya bangun siang dan kemudian pergi hingga larut malam, kini mulai berubah menjadi sering menghabiskan waktu berdiam diri di dalam rumah kondo beserta Mbak Nita. Walaupun hanya berdua, selama berada di sana, Mbak Nita mengaku jika Kokoli sama sekali tidak pernah berbuat kurang ajar. Malah justru sering mengajaknya bergurau biar tidak jenuh bekerja sendirian. Selain itu, Kokoli menjadi amat perhatian dan seringkali membelikan makanan halal untuk dikonsumsi oleh Mbak Nita. Tidak menampik sesekali Mbak Nita pernah diajak Kokoli untuk berkencan di kota tersebut, sekedar menikmati cahaya lampu gedung pencakar langit dan membeli kudapan. Hubungan antara majikan dan asisten rumah tangga itu rupanya berlanjut. Kokoli dengan jelas meminta supaya Mbak Nita menjadi kekasih hatinya. Sebelum menerima pernyataan cinta Kokoli, Mbak Nita meminta supaya Kokoli jujur kepada Amacin tentang perasaannya itu. Mbak Nita tidak mau main kucing-kucingan dan jika ketahuan, pastilah Amacin akan mempunyai anggapan buruk kepada Mbak Nita yang sudah dia percaya. Karena perasaannya yang sudah menggebu, akhirnya Kokoli pun mengutarakan perasaannya kepada Mbak Nita di hadapan sang ibundanya. "Mah, aku ini cinta sama Nita. Aku mau menikah sama dia. Mama izinkan aku nggak untuk menikah sama dia?" tanya Kokoli sambil agak menundukkan kepala. "Boleh saja, asal kamu bisa berubah menjadi semakin baik. Mama lihat sejauh ini dengan adanya kehadiran Nita di rumah, kamu sudah agak berubah. Kamu yang biasanya malas-malasan, tidak betah di rumah, sering mabuk-mabukan, menjadi anak yang banyak menghabiskan waktu di rumah dan mau ikut bantu-bantu pekerjaan rumah. Tapi kamu harus tahu, Nita itu sudah memiliki anak di Indonesia sana. Kamu juga harus bisa menjadi tulang punggung. Setidak-tidaknya kamu harus bisa membiasakan bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri," ucap Amacin yang seketika membuat hati Mbak Nita berdegup cepat. Ia seolah tidak percaya dengan jawaban majikan perempuannya itu. Mbak Nita awalnya berpikiran, jika saat Kokoli mengungkapkan perasaannya, ibunya langsung dengan tegas menolak karena perbedaan kebudayaan, agama, dan juga status sosial di antara mereka. Mendengar hal itu, seketika wajah Kokoli menjadi sangat sumringah. Ia berjanji untuk belajar menjadi kepala rumah tangga yang baik dengan cara meninggalkan kebiasaan lama dan juga mulai bekerja di toko. Ya, walaupun masih kerja di toko ibunya juga sih. Selama beberapa bulan merajut hubungan pacaran, Kokoli semakin memantapkan pilihannya kepada Mbak Nita. Kokoli dan Mbak Nita sampai membuat banyak rencana yang akan ia lakukan setelah kontrak kerja Mbak Nita di Taiwan habis. Adapun rencana yang sudah Kokoli pikirkan adalah ia akan meminta modal kepada ibunya, Amacin, untuk melangsungkan pernikahan di Taiwan dan juga Kokoli akan terbang ke Indonesia ikut dengan Mbak Nita. Di Indonesia, sisa modal tersebut rencananya akan ia buat sebagai modal usaha yang akan dikelola oleh Mbak Nita sebagai ladang mata pencaharian. Perlahan-lahan Kokoli mengutarakan niatnya itu kepada Amacin. Namun kini Amacin agak ragu
dan meminta berdiskusi dengan kakak perempuan Kokoli yang bernama Cici Wen. Sampai di sini Mbak Anita sendiri kaget karena mengetahui rupanya Kokoli masih memiliki seorang kakak perempuan yang mana selama ini ia setahun lebih bekerja, tidak pernah sekalipun kakak perempuannya itu datang ke kondominium. Di waktu yang ditentukan untuk berdiskusi, sang kakak perempuan datang seorang diri. Dari gestur tubuh dan penampilannya yang glamor, nampak jika kakak perempuan dari Kokoli ini bukan tipe orang sederhana seperti Kokoli dan ibunya Amacin. Diskusi mereka bertiga pun dimulai di ruang tertutup, sehingga Mbak Anita tidak bisa menguping apa yang sedang dibicarakan. Sekitar hampir 1 jam berselang, ruang tamu itu terbuka dan terdengar suara teriakan Kokoli yang mengusir kakak perempuannya itu. "Pergi dari sini!" Suara bentakan Kokoli diikuti oleh langkah kaki Cik Win keluar dari pintu kondominium dengan wajah yang marah. Mbak Anita terfokus dengan Amacin yang tertunduk menitikan air mata, serta wajah Kokoli yang merah padam. Ia mencoba mendekati Amacin dan menanyakan apakah semua baik-baik saja. Namun Amacin hanya menggelengkan kepala. Mbak seperti mendapatkan firasat buruk. Mbak Anita hanya memperhatikan dua gelagat majikannya itu dari jauh dan tidak mau bertanya lebih lanjut. Di keesokan harinya, baik Amacin dan Kokoli tidak berangkat ke toko. Mereka berdua kembali duduk di ruang tamu dan kini Mbak Anita turut dipanggil untuk menjelaskan hasil diskusi bersama Cici Wen semalam. Dengan agak terbata, Amacin memulai pembicaraannya. "Sebaiknya kalian berdua akhiri saja hubungan percintaan kalian itu. Setelah berdiskusi semalam dengan Cici Wen, ada benarnya jika memang sebaiknya kalian tidak bisa meneruskan ke dalam jenjang pernikahan," ucap Amacin. Amacin pun menambahkan, ada banyak sekali perbedaan di antara mereka, baik perbedaan agama, ras, kebudayaan, juga yang paling utama adalah perbedaan status sosial di antara mereka. Sontak saja tenggorokan Mbak Anita rasanya tercekat dan hatinya berdegup cepat. Ia membatin jika akan berakhir seperti ini, mengapa dulu Amacin seolah merestui hubungan mereka. Entahlah, rasanya saat itu aku cuma bisa menahan tangis dan sakit karena tidak direstui, ucap Mbak Anita mencoba mengingat kejadian kelam serta menceritakannya kembali kepadaku dengan mata yang memerah. Mendengar ucapan ibunya, Kokoli langsung bersimpuh kepada kedua kaki ibunya dan memohon sambil menitikan air mata. "Mah, tolong restui kali ini saja. Saya sudah yakin untuk menempuh hidup dengan Nita," ucapan Kokoli dengan berderai air mata itu. Kemudian dibalas dengan nada ketus Amacin. "Mama tahu kalau kamu benar-benar cinta dengan Nita, si perempuan Indonesia itu. Tapi apa sebenarnya dia cinta sama kamu dengan tulus?" Belum selesai ucapan yang menusuk ke dalam relung hati Mbak Anita, kini ia dicecar oleh beberapa pertanyaan yang memberatkan posisinya. "Sekarang saya tanya kamu, bisa kamu meninggalkan negara kamu dan tinggal di negara Taiwan? Saya dan keluarga pun gak setuju sampai kamu bawa anak kamu yang dari Indonesia ke sini. Selain itu, jika Li mau ikut ke negara kamu dan berpindah keyakinan, apa kamu juga bisa melakukan hal yang sama? Atau jangan-jangan selama ini kamu yang memberdaya anak saya Li untuk segera meminta modal menikah serta modal usaha untuk ke Indonesia?" Ucapan-ucapan bernada tinggi itu tidak bisa lagi Mbak Anita terima karena ia merasa kata-katanya sudah keterlaluan. Mbak Anita pun tidak mungkin meninggalkan anak semata wayangnya dari pernikahan dahulu serta meninggalkan sang ibu yang sudah renta di kampung, sedangkan ia bisa bersenang-senang dengan suami baru. Yang terakhir, yang lebih tidak memungkinkan untuk Mbak Anita adalah perpindahan keyakinan. "Baik, saya rasa ini sudah kelewat batas Amacin. Saya tidak sama sekali mempengaruhi anakmu karena ia sendiri yang mempunyai rencana untuk hidup di Indonesia dengan uang modal dari ibunya. Tidak usah diperdebatkan lagi karena dari mulai detik ini baik saya dan Kokoli sudah tidak ada hubungan," balas Mbak Anita dengan wajah merah padam sambil menyeka air mata. Mbak Anita lalu kembali meneruskan pembicaraannya. "Ama tidak perlu khawatir karena saya masih akan tetap profesional bekerja di rumah ini sampai kontrak kerja saya selesai. Anggap saja pembicaraan kita kali ini cukup sampai di sini.
dan anggap juga saya tidak pernah ada hubungan dengan Kokoli. Dengan tertunduk lesu dan masih menangis sesekukan, Kokoli tidak bisa lagi menahan keputusan Mbak Nita untuk mengakhiri hubungannya. Setelah permasalahan dengan Kokoli beserta keluarganya sudah dianggap selesai, ternyata masih ada lagi satu masalah baru yang muncul menurut Mbak Nita. Cici Wen, yang ia kenal hampir tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di rumah kondo Amacin, kini menjadi rutinitas setiap hari mendatangi rumah kondo tempat Mbak Nita bekerja. Entah apa yang diinginkan anak majikannya itu. Setiap kali Cici Wen datang ketika di kondominium tidak ada orang, ia seperti sengaja menambahkan pekerjaan Mbak Nita. Dari mulai pakaian kotor keluarga Ci Wen yang sengaja dibawa untuk dicuci oleh Mbak Nita, menyuruh-nyuruh Mbak Nita melakukan pekerjaan berat, dan seringkali menghina Mbak Nita dengan ucapan kasar. Ci Wen pun tega mengadu yang tidak-tidak kepada ibunya selepas ibunya itu baru pulang dari toko perihal kerja Mbak Nita. Serta Ci Wen tidak pernah melewatkan kesempatan untuk terus mengadu domba antara Kokoli serta Mbak Nita yang ia anggap masih berpacaran sembunyi-sembunyi dan merencanakan hal yang buruk kepada ibunya. Alhasil lambat laun dalam rumah kondominium yang sebelumnya damai menjadi sering terdengar suara keributan baik antara Kokoli dan Cici Wen maupun Cici Wen dan Mbak Nita. Beberapa hari sebelum kejadian nahas, Kokoli meminta Mbak Nita untuk ikut dengannya berjalan-jalan saat malam. Kala itu menurut perkataan Mbak Nita, Kokoli terlihat guyu dan pandangan matanya sayu. Mbak Nita pun sebenarnya masih peduli terhadap Kokoli walaupun sudah tidak ada hubungan istimewa lagi. Ia tahu jika Kokoli dalam keadaan frustasi dan Kokoli kembali kepada kebiasaan dulu yang suka bermabuk-mabukan. Kokoli curhat jika ia benar-benar dalam keadaan di titik terendahnya saat Mbak Nita memilih untuk mengakhiri hubungan dan tidak ingin memperjuangkan hubungan mereka. Selain itu, Kokoli mengaku kesal dengan sang kakak perempuan yang sok mendominasi pasca kematian ayahnya dulu. Sepeninggal ayahnya, apapun keputusan dalam hidup Amah Jin ataupun Kokoli, haruslah Cici Wen ketahui dan harus dengan isinya. Kokoli pun marah dengan sikap tidak adil Cici Wen yang bisa dengan mudah menjual aset-aset sang ayah dan bisa ia pergunakan dengan bebas. Namun berbeda dengan dirinya dan Amah Jin yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal mereka sudah mendapatkan bagian masing-masing dari mendiang ayahnya. Terakhir kali ucapan Kokoli yang paling menyentuh hati Mbak Nita adalah permintaan maaf karena sudah membuat Mbak Nita susah dan membuat Mbak Nita tidak nyaman akibat adanya Ci Wen. Alasan mengapa Kokoli begitu keras ingin pergi ke Indonesia untuk menikah dengan Mbak Nita pun ia ungkapkan karena tidak ingin ada hubungan dengan kakak perempuannya itu, serta ingin hidupnya bisa lebih baik. Namun, Kokoli juga tidak bisa berbuat apa-apa jika rupanya Mbak Nita mempunyai keinginan sendiri. Kokoli sangat menghargai apapun keputusan Mbak Nita, walau sesungguhnya Kokoli benar-benar sakit hati. Setelah malam itu berlalu, 2 hari Kokoli tidak pulang, dan tepat di hari ketiga, Kokoli pulang dengan keadaan mabuk parah sambil membawa 1 botol minuman keras. Saat waktu menunjukkan jam 2 dini hari waktu Taiwan, Kokoli berteriak-teriak memanggil ibunya untuk segera bangun dan keluar dari kamar dan juga membangunkan Mbak Nita. Ketika Amacin dan Mbak Nita sudah berkumpul, Kokoli berteriak-teriak jika ia mau mati saja dan tidak ingin hidup lagi. Kala itu, baik Amacin dan Mbak Nita tidak menyadari jika Kokoli akan nekat bunuh diri karena Kokoli tidak membawa senjata tajam atau hal-hal mencurigakan selain botol minuman keras yang ada di tangannya. Saat Mbak Nita dan Amacin mencoba menenangkan Kokoli yang meracau, Kokoli langsung menegak cairan dalam botol minuman keras itu hingga ia batuk-batuk dan tidak lama mengeluarkan darah dari hidung, telinga, serta mulutnya. Mbak Nita menyaksikan bagaimana detik-detik Kokoli menjelang sakaratul maut dengan jelas tepat di depan kedua matanya. Tubuh Kokoli kejang-kejang. Kedua matanya mendelik ke atas dengan terus mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulut. Amacin yang panik hanya bisa berteriak-teriak meminta pertolongan sambil menangis histeris. Sedangkan Mbak Nita, tubuhnya ikut gugup gemeteran dan bercucuran air mata
karena baru saja melihat pemandangan menyeramkan itu. Tidak memakan waktu lama, wajah Kokoli seperti membiru dan ia tidak bergerak lagi. Saat dilarikan ke rumah sakit, dokter sudah memberikan isyaratnya jika Kokoli sudah meninggal dunia. Untuk penyebab kematian Kokoli, Mbak Nita pun diminta membawa botol minuman keras yang terakhir kali Kokoli minum. Rupanya, dari hasil penelitian dokter, di dalam botol minuman keras itu sudah tercampur dengan racun tikus dan serangga. Jenazah Kokoli kemudian dibawa ke rumah duka dan di sana Mbak Nita diminta untuk menginap karena untuk menjaga dua dupa agar tetap hidup. Jadi gini ya, dalam Konghucu itu selepas ada yang meninggal, harus dinyalakan hiu khusus berwarna hijau sebanyak 2 buah untuk menghormati arwah. Hiu tersebut harus tetap menyala sampai acara pemakaman atau kremasi selesai. Oke, lanjut ke dalam cerita. Setelah rumah duka ditinggalkan para pelayat dari keluarga, baik teman-teman mendiang Kokoli, kini hanya tersisa Mbak Nita saja tidur di atas kursi panjang menghadap ke arah peti mati. Mbak Nita malam itu sulit terpejam kedua matanya karena merasa pedih oleh asap dupa dan bau wangiannya yang membuat bulu kuduk Mbak Nita merinding. Menurut pengakuan Mbak Nita, rasanya waktu berjalan sangat lambat. Ditambah lagi ini adalah kali pertama Mbak Nita tidur satu ruangan dengan jenazah Kokoli di dalam kotak peti mati yang terbuka. Sesekali Mbak Nita merasa ada hawa dingin yang berhembus di pundaknya dan mendengar suara jejak langkah yang kemudian tiba-tiba menghilang. Mbak Nita merubah posisinya dari yang rebahan di atas kursi panjang menjadi duduk di pojok ruangan sambil kedua matanya mengawasi dupa serta peti mati Kokoli dari kejauhan. Mbak Nita yang mulai kelelahan terjaga perlahan mencoba memejamkan kedua matanya, namun baru saja ia akan tertidur, Mbak Nita jelas mendengar suara batuk-batuk lelaki yang setelah ia sadari, suara batuk itu persis suara batuk dari Kokoli. Mbak Nita lalu terhenyak dan memberanikan diri melihat ke dalam peti mati. Barangkali Kokoli mati suri, batinnya. Begitu Mbak Nita mengintip ke dalam peti mati yang belum tertutup, ia melihat jenazah Kokoli masih terbujur kaku. Lalu pertanyaannya, siapa yang barusan ia dengar batuk-batuk? Mbak Nita mulai tidak karuan perasaannya. Antara ingin kembali ke kondominium ataukah tetap memaksakan diri semalaman ada di ruang jenazah sampai dengan esok pagi jenazah Kokoli akan dikremasi. Di antara kebimbangan malam itu, Mbak Nita seperti tidak ada hentinya diteror oleh arwah sang anak majikannya. Dari mulai derap langkah kaki, suara batuk-batuk laki-laki, kursi panjang yang tiba-tiba bergeser sendiri, sampai seringkali ia melihat sekelebat bayangan hitam yang menembus tembok. Semua teror itu menghilang ketika Mbak Nita mencoba memejamkan mata membaca-baca doa yang ia bisa dan batinnya mengajak berkomunikasi Kokoli. Kok, tolong jangan ganggu saya. Alam kamu sudah berbeda kok. Selepas berhasil melewati malam uji nyali tidur di rumah duka, akhirnya Mbak Nita kembali ke kondominium dengan tubuh yang sudah benar-benar kelelahan. Dalam tidurnya itu, Mbak Nita mendapatkan mimpi bertemu dengan Kokoli yang meminta tolong karena kepanasan di bagian tenggorokan, dada, serta perutnya karena menenggak minuman keras yang sudah dioplos dengan racun. Mbak Nita lalu terbangun dengan bercucuran peluk. Ia keluar dari dalam kamarnya untuk mengambil air minum dan tidak mendapati ada siapapun dalam kondominium selain ia, serta anjing peliharaan majikannya itu. Di meja makan ada tertulis surat dari Amajin yang kurang lebih isi suratnya. Tolong jaga kondominium ini seperti biasanya. Dalam beberapa hari saya tidak pulang karena masih dalam keadaan berduka dan trauma. Saya akan menginap di rumah Cici Wen. Mbak Nita menghela nafas. Ia membatin, aduh, berapa hari ini saya cuma sendirian ditemani Molly di tempat yang sebesar ini. Mudah-mudahan gak ada yang aneh-aneh lagi, ya Allah. Belum selesai Mbak Nita mengucapkan amin, tiba-tiba brak, pintu kamar Kokoli tertutup sendiri. Tubuh Mbak Nita bergetar ketakutan karena ia sadar saat itu sedang tidak ada badai ataupun ada angin kencang di sekitarnya. Molly pun seketika berlari serta menggonggong kencang tepat ke arah pintu kamar Kokoli yang tertutup. Mbak Nita berkali-kali memanggil-manggil nama Molly agar tidak berisik menggonggong. Sampai pada akhirnya anjing itu pun menurut kepada Mbak Nita.
Mbak Anita yang memiliki firasat buruk kemudian selalu memanggil Molly untuk menemaninya di dalam kondominium kemanapun Mbak Anita berada. Sesekali untuk membunuh rasa takut dan cemasnya, ia selalu mengajak berbicara Molly karena Mbak Anita seperti sedang diamati. Seperti mengerti akan perasaan Mbak Anita, Molly si anjing majikan pun merasakan hal demikian. Terlihat dari gerak-gerik Molly yang tiba-tiba suka menggeram dengan mengeluarkan gigi taringnya seperti ia sedang terancam. Molly yang biasanya anjing tidak aktif dan banyak tidur di dekat kursi pijat milik Kokoli. Selepas kematian Kokoli, ia seperti anjing dengan sensor pengawasan tinggi terhadap sekitar. Hal itu pun yang membuat terkadang Mbak Anita terkejut apabila Molly sedang menggonggong sendiri. Selama 3 hari 3 malam kehidupan Mbak Anita bagaikan ada di dalam skenario film horor. Begitu langit sudah gelap, mulailah teror demi teror yang menghantui Mbak Anita saat berada di dalam kondominium sendirian. Entah berapa kali ia melihat benda yang bergerak dengan sendirinya, sekelebat bayangan, bau aroma arak atau miras yang membuat Mbak Anita muntah-muntah, suara bunyi air shower di kamar mandi yang menyala, serta gonggongan anjing Molly yang tiba-tiba menyalak di depan kamar Kokoli. Mbak Anita sekilas pun sering mendengar suara parau lelaki yang memanggil namanya. Dan yang membuat dirinya begitu ketakutan adalah suara ketukan pintu tepat jam 1 malam, di mana jam tersebut waktu biasanya Kokoli pulang ke kondominium. Awalnya ketukan pintu itu sempat dibuka oleh Mbak Anita. Namun begitu ia melihat ke arah luar, justru di luar tidak ada siapapun dan seketika langsung disambut dengan wewangian dupa ataupun bau arak menyengat hidung. Rasanya saat itu Mbak Anita tidak kuasa untuk segera pulang ke Indonesia walau belum habis kontrak. Ia tidak peduli dengan kontraknya yang masih panjang. Yang terpenting, Mbak Anita sudah selesai potongan gaji kepada agen penyalur tenaga kerja, sehingga ia tidak mempunyai beban hutang. Rencana itu akan ia utarakan sampai pada saatnya Amah Jin kembali ke kondominium. Rupanya bak pucuk dicinta ulang pun tiba. Amah Jin yang Mbak Anita tunggu akhirnya kembali pulang setelah hari keempat kematian Kokoli. Namun kali ini ia tidak pulang sendiri, melainkan bersama Cici Wen dan 2 orang lelaki bertubuh tegap memakai seragam kepolisian Taiwan. Tanpa basa-basi, 2 lelaki tegap itu menarik tangan Mbak Anita serta langsung memborgolnya. Mbak Anita yang ketakutan sekaligus bingung mengapa sampai kedua tangannya diborgol, hanya bisa berteriak-teriak meminta tolong kepada Amah Jin supaya polisi itu tidak membawanya pergi. Bukannya menolong, tanpa ada belas kasihan Amah Jin dengan tatapan dingin melihat Mbak Anita diseret pergi. Begitupun dengan Cici Wen yang tersenyum sinis melihat Mbak Anita yang terborgol. Saat tiba di kantor kepolisian Taiwan, Mbak Anita yang buta huruf Hansi, aksara Mandarin, dipaksa untuk menandatangani surat yang sama sekali ia tidak mengerti isinya. By the way, sampai di sini saya jelasin lagi ya guys. Kalau TKW atau TKI itu biasanya bisa bahasa Mandarin, tapi mostly buta hurufnya. Oke, lanjut. 2 polisi yang memboyongnya terus-menerus mencecar Mbak Anita dengan berbagai pertanyaan seputar kematian Kokoli. Saat itu sebagian kata ada yang Mbak Anita mengerti, namun jika lawan bicaranya itu berbicara dengan cepat dan banyak kosakata, jelas dengan keterbatasan bahasa Mandarin yang dimiliki oleh Mbak Anita, membuat ia hanya banyak diam dan cuma menjawab ya dan tidak dalam bahasa Mandarin. Si polisi terus memaksa Mbak Anita mengaku melakukan pembunuhan berencana kepada Kokoli sambil menyodorkan sebuah pulpen dan kertas agar ia mau tanda tangan. Namun Mbak Anita terus menggelengkan kepalanya dan berkata jika ia tidak membunuh Kokoli. Karena kesal dengan sikap Mbak Anita yang dianggap masih saja mengelak, kedua polisi itu sampai memaki-maki dan lalu menyeret tubuh Mbak Anita dengan amat kasar masuk ke dalam sel yang di dalamnya terdapat 4 orang. Mbak Anita rasanya sudah tidak bisa lagi menangis. Ia begitu amat terpukul, sampai untuk berbicara pun ia tidak sanggup. Dalam sel tersebut Mbak Anita diajak berkenalan dengan 1 orang Filipina, 2 orang Vietnam, dan 1 orang Malaysia yang mengaku masing-masing dari mereka tertangkap polisi karena kabur dari majikannya. Mbak Anita hanya mendengar kisah mereka selewat saja, karena dalam ruangan sel tersebut keempatnya menggunakan bahasa Inggris untuk saling berkomunikasi. Mbak Anita nggak banyak berbicara,
Namun di dalam hatinya terus berzikir, meminta pertolongan Allah agar segera dikeluarkan dari penjara. Beruntung untayan doa dan zikir kepada Sang Pencipta itu dengan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesokan paginya Mbak Anita ditemani oleh perwakilan dari penyalur agen tenaga kerja yang berjanji akan membebaskannya. Saat dipertemukan antara si perwakilan agen, Mbak Anita serta seorang polisi, disitulah Mbak Anita baru bisa membuka suara tentang kebenaran kematian dari Kokoli. Mbak Anita bisa leluasa berbicara tentang kronologis kejadiannya menggunakan bahasa Indonesia kepada si perwakilan agen, karena memang perwakilan agen tersebut fasih berbahasa Indonesia serta mahir berbahasa Mandarin. Singkatnya, perwakilan agen ini datang sebagai penterjemah ya guys, dan menyampaikan kronologi kematian Kokoli versi Mbak Anita. Polisi itu menganggukkan kepalanya berkali-kali setelah mendengar alur kronologi dari Mbak Anita yang sudah diterjemahkan. Saat itu menurut Mbak Anita, polisi tersebut mulai agak sedikit melembek perlakuannya kepada Mbak Anita, dan yang terpenting mereka akan kembali menyelidiki kasus kematian Kokoli dengan secepatnya. Setelah polisi tersebut mendatangi rumah sakit untuk meminta surat keterangan serta melihat berbagai bukti CCTV yang menunjukkan jika Kokoli sendirilah yang membawa botol minuman keras. Akhirnya di hari itu juga Mbak Anita segera dibebaskan dari sel tahanan. Sebelum keluar dari tahanan, seorang polisi berpesan kepada si perwakilan agen untuk segera memulangkan Mbak Anita ke Indonesia, dan Mbak Anita tidak bisa kembali ke negara Taiwan dalam kurun waktu yang ditentukan atau di Bennett. Malam harinya Mbak Anita yang masih dalam keadaan terguncang itu dipaksa untuk segera pulang ke negara asalnya, yaitu Indonesia, dengan tidak membawa apapun selain dari baju yang menempel di tubuhnya serta paspor dan uang saku yang diberikan oleh agen. Mungkin karena iba kali ya, jadi masih sempat dikasih uang saku sebesar kurang lebih 350.000 kalau dirupiahkan saat itu. Sekembalinya ia ke Indonesia, sanak saudaranya di kampung tidak ada yang mengetahui jika Mbak Anita sudah pulang dari Taiwan. Dengan uang seadanya itu, Mbak Anita kepikiran untuk mencoba menghubungi salah seorang sahabatnya di Facebook melalui warnet untuk meminta pertolongan. Nasib baik teman Mbak Anita tersebut langsung dengan sigap menolong Mbak Anita yang baru terkena musibah. Sebut saja nama sahabatnya Mbak Sulastri. Mbak Sulastri kemudian menjemput Mbak Anita dan mengajaknya ke kontrakan sederhananya di daerah Sepatan, Tangerang. Selama di sana, Mbak Anita diperlakukan dengan amat sangat baik oleh Mbak Sulastri. Mbak Anita diberikan beberapa potong pakaian dan beberapa dalaman untuk berganti-ganti salin. Mbak Anita pun tidak pernah sampai kekurangan makanan. Bahkan ia kerap kali diberikan sedikit uang jajan untuk pegangan selama dikontrakan Mbak Sulastri. Karena tidak enak hati sudah hampir sebulan Mbak Anita berada di sana, Mbak Anita memutuskan untuk pulang ke kampung halaman saja. Tetapi keinginan Mbak Anita justru ditolak oleh Mbak Sulastri. Rupanya Mbak Sulastri mempunyai rencana lain, yaitu ingin menjodohkan Mbak Anita dengan kakak laki-lakinya. Perjodohan yang tidak sengaja itu pun berhasil mempertemukan Mbak Anita dengan sang suaminya di atas pelaminan. Akhir dari cerita teror Mbak Anita sendiri adalah sesaat sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan suaminya, ia bermimpi bertemu dengan mendiang Kokoli. Kokoli nampak tersenyum kepada Mbak Anita dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Ia pun berbicara jika ia sudah bisa ikhlas melepaskan Mbak Anita ke dalam pelukan orang lain. Sebelum mimpi itu berakhir, Kokoli sempat meminta maaf jika ia pernah menghantui Mbak Anita saat berada di kondominium, agar supaya Mbak Anita segera meninggalkan kondominium itu karena Cici Wen tidak akan tinggal diam. Setelah Mbak Anita terbangun dari mimpi, ia hanya bisa mendoakan mendiang Kokoli agar Kokoli bisa diterima dan diampunkan dosanya oleh Sang Maha Kuasa. Mbak Anita sendiri kini sudah dianugerahkan 3 orang anak, 1 anak laki-laki dari pernikahan pertamanya dan 2 orang lagi dari suaminya saat ini. Mbak Anita pun sudah bisa move on dari rasa traumanya saat berada di negara Taiwan karena hampir dijebloskan ke dalam penjara akibat fitnaan, serta sudah berhasil melewati rasa takutnya akibat terkena teror dari arwah sang majikan.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.